Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Quran surat Al-An'am 14 sampai 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul aghairallah attakhidu waliyya fatiris samawati wal ardh wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wala takunanna minal musyrikin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. May yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul adzim. Qul, katakan Muhammad, aghairallah, apakah selain Allah, attakhidu waliyya, aku jadikan pelindung, fatiris samawati wal ardh, Allah yang menjadikan langit dan bumi, wa huwa yut'imu, dia memberi makan, wala yut'amu, tidak diberi makan. Qul, katakanlah, ini sesungguhnya aku umirtu, diperintah, an akuna awalaman aslama, supaya jadi orang yang pertama menyerah diri kepada Allah. Wala takunanna minal musyrikin, dan kamu janganlah masuk golongan orang-orang yang syirik. Rasulullah diperintah untuk menyampaikan kata-kata ini. Apakah selain Allah yang aku jadikan pemimpin, pelindung, sedangkan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Maknanya di sini seperti dalam surat Az-Zumar 64. Qul, katakan Muhammad, aghairallahi ta'muruni, apakah selain Allah yang kamu suruh aku ambudu, untuk menyembahnya, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang jahil, yang bodoh. Ketika orang memilih menyembah selain Allah, berlindung kepada selain Allah, meninggalkan Allah, itu kan kebodohan. Katanya Allah itu adalah pencipta langit dan bumi, sedangkan selain Allah tidak ada. Allah memberi makan, selain Allah tidak memberi makan, tapi diberi makan. Kalaupun ada yang dianggap Tuhan selain Allah, pan kudu disuguh wae, harus diberi sesaji kan. Padahal tidak ada Tuhannya tahayul. Kemarin ada yang ngobrol, jangan disalahkan yang membuat sesajen ke Laut Kidul, itu kan bermanfaat katanya, dimakan oleh ikan. Tumpeng hitong disalahkan, pan tumpengna teh cenangke dimakan oleh ikan. Geningan lainku nyiroro Laut Kidul, itu salah. Hari kitu mah bermanfaat dimakan ku ikan, kudu numpang heula geus we pelet awurkeun.
kusut pikiran dia. Itu. Jadi dalam surat Al-Jumu'ah dengan ungkapan ayyuhal jahiluna, jahlun, bodoh. Karena ia telah berlindung kepada yang lemah. Ia telah bertuhan kepada makhluk. Itulah kebodohan yang sebenarnya ketika salah menempatkan akidah. Karena itu jawaban dari Rasulullah isinya la attahidu waliyan illallah wahdahu la syarikalah. Aku tidak akan menjadikan pelindung, penuntun kecuali Allah wahdahu la syarikalah. Fainahu fatirus samawati wal ardh, karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ay khaliquhuma wa mubdiuhuma ala ghairi misalin sabik. Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dengan indah tanpa contoh sebelumnya. Disebut khalaqa. Jadi kita dapatkan dalam Quran beberapa lafaz yang kita artikan menciptakan. Khalaqa menciptakan. Bada'a menciptakan. Fatara menciptakan. Kalau khalaqa menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Khalaqa. Tidak ada makhluk yang bisa. Kalau makhluk membuat sesuatu itu bahannya sudah ada, hanya mengubah saja. Pencipta lagu teh lain hartina menciptakan bahasa. Hanya susunan saja sautak saeutik beda. Yang menciptakan mobil sautak saeutik itu beda tahun harga we beda. Pirage beda sepion. Dianggap baru gitu jelema mah. Bulak-balik. Tadina buleud tuluy rada gepeng saeutik, tuluy pasage engke ge buleud deui. Hanya mengubah yang ada kan. Tina tarigu aya nu jadi kue bolu, aya nu jadi kurupuk, aya nu geus tambahan deui, pajarkeun teh. Naon teh? Inovatif. Kreatif, inovatif gitu pan. Teu jauh bolak-balik buleud deui we. Seperti pakaian hanya sedikit-sedikit perubahan disebut bagus maju teh. Akhirnya balik deui. Iya. Bareta mah ku daun ku kulit aya oge gitu henteu sempurna. Tuluy bisa nyeun kain jadi alus ayeuna pan balik deui soek deui we. Jadi makhluk itu tidak bisa menciptakan sebenarnya, hanya mengubah yang sudah ada. Yang menciptakan Allah tanpa contoh sebelumnya. Siapa? Contoh yang membuat langit dan bumi sebelum Allah enggak ada. Itu disebut khalaqa. Iya, pencipta. Kemudian bada'a. Bada'a itu menciptakan dengan indah. Membuat sesuatu dengan indah. Tidak ada yang menciptakan langit dan bumi yang begitu indah kecuali Allah. Badi'us samawati. Allah ahlinya bid'ah karena membuat sesuatu bagus. Kemudian diikuti diturutan ku jelema nyieun dina agama dianggap halus. Nah, itu bid'ah namanya. Itu dianggap halus mah mau dipigawe.
dianggap bagus, padahal tidak ada. Disebut bid'ah. Menciptakan sesuatu, membuat sesuatu dilihat dari keindahan. Disebut bid'ah. Makanya alasannya masa tidak boleh, kan bagus, itu aja. Memperingati hari lahir Nabi itu kan bagus. Memperingati nuzul Quran kan bagus gitu Alasannya itu bukan dalil. Iya. Padahal mereka pun mengaku bahwa yang bagus dalam pelaksanaan agama adalah Rasulullah. Ketika Rasul tidak melakukan berarti berbeda dengan Rasul. Kalau berbeda dengan Rasul berarti berbeda dengan yang bagus. Apakah kalau beda dengan yang bagus? Bagus, nah gitu aja. Piraku sakit itu kepikir, ya. Dipaksakan bagus, padahal beda dengan yang bagus. Menya beda jeung bagus-bagus itu. Nah, begitulah ya. Satu. Kemudian dalam ayat ini menggunakan fatiris samawati wal ardh dari kata patoro. Patoro itu menciptakan dengan aturan yang kokoh, yang kuat, sehingga matahari, bumi, bulan, dan planet lain bisa berjalan pada porosnya. Kalau tanpa aturan yang kokoh, sudah hancur semuanya. Karena itu, kalau kita kaitkan dengan ajaran dari Allah, ajarannya yang begitu kokoh, ajarannya begitu indah. Karena itu jangan dirusak keindahan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuluy nyarieun pan urang mah teu bisa tuh, kudu halus menang sapertos menang Allah, dipaksakeun, dihijikeun, ruksak. Nah gitu. Makanya sangat dilarang sekali. Rasulullah bersabda, inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitab Allah. Wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah yang diada-adakan, yang dibuat-buat, padahal dari Allah dan Rasulnya tidak ada. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap yang diada-adakan yang baru disebut bid'ah. Ini kata Rasulullah, menunjukkan sayangnya beliau kepada umatnya. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah dolalah. Wa kullu dolalatin finnar, setiap dolalah finnar. Begitu. Sautik bid'ah, sautik kita balikan, sautik sunnah, sautik sunnah. Mana dalilnya tuh? Nah, gitu ya. Kita kembali, Allah yang maha pintar, yang maha seseg gitu, membuat aturan terus pasti deh. Ya. Kemudian Allah berikan semacam data lah gitu ya. Wa huwa yut'imu wa la yut'amu wa huwa ar-razzaqu li khalqihi. Dia adalah pemberi rizki kepada makhluknya min ghairi tiyajin ilaihim, tanpa butuh kepada manusia, kepada makhluk.
Bayangkan dari yang pertama sampai sekarang rizki tidak pernah habis. Malah sekarang makin banyak karena kekayaan alam terus terbongkar, didapatkan. Dan apa yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10, iya, dibuktikan oleh mereka, yaitu di planet lain selain bumi tidak disiapkan sumber kehidupan bagi manusia. Hanya di bumi itu kan sudah dibuktikan, ke bulan tidak ada sumber kehidupan bagi manusia. 1500 tahun yang lalu sudah beritahukan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardh. Dan sungguh aku telah tempatkan kamu di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'ais, dan kami sediakan bagi kamu segala sumber kehidupan di bumi. Udaranya, airnya, makanannya, untuk tempat tinggalnya, untuk jalannya, daratan dan lautan dan udara, di bumi itu disiapkan oleh Allah. Cuma akhir ayat itu qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu bersyukur. Sudah disiapkan semua. Kalau ibu meletakkan kompor di tengah rumah tidak salah. Tapi itu bukan menempatkan. Paham? Iya. Bukan menempatkan. Karena menempatkan kompor mesti di dapur sesuai dengan fungsi kompor itu. Tapi coba tanya kompor. Kamu tahu enggak? Kamu ngerti enggak? Kenapa ditempatkan di dapur? Nah jawab mah. Mau ada terhirup itu. Salah nunanya itu mah. Kita coba yang hidup kita tanya. Kambing, domba. Ditempatkan di depan rumah atau di belakang? Di belakang sesuai dengan kedudukan. Coba tanya domba. Kamu tahu enggak? Kamu ngerti enggak kenapa ditempatkan di belakang rumah? Nah jawab mah. Padahal hidup punya otak. Bukan otak domba teh, cuma tidak ada proses memikir. Nah kita manusia hidup diberi otak dan ada proses memikir yang disebut akal itu kan. Oleh Allah ditempatkan di bumi, tidak di planet lain. Ngerti nggak? Sarwa jeung tadi. Ya. Kalau tidak tahu, tidak ngerti, apa bedanya dengan yang tadi? Jika kompor, jika domba. Iya. Begitulah. Karena itu manusia banyak seperti domba. Seperti sapi, seperti kerbau, ya. Dalam Quran kal an'am. Seperti binatang, mereka tidak tahu. Disinilah. Jika tidak diberitahu oleh Allah, manusia tidak tahu apa fungsi dan kedudukan saya di bumi ini. Kenapa Allah tempatkan saya di bumi? Itu. Makanya Allah beritahukan bahwa manusia adalah abid Allah. Hamba Allah. Bukan hamba yang lain. Banyak yang tidak tahu lalu dia menjadi hamba setan. Menjadi hamba pemimpin. Menjadi hamba sesama manusia. Menjadi hamba suami. Menjadi hamba istri. Menjadi hamba orang tua. Itu salah.
Manusia adalah hamba Allah. Surat Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diberitahu oleh Allah supaya jangan salah menempatkan diri. Abid Allah. Dan ini sifat melekat. Tidak lepas dari manusia. Sifat abid itu beda dengan tidur. Tidak selamanya. Tertawa tidak selamanya. Nangis tidak selamanya. Tapi kalau abid ini selamanya. Manusia adalah abid Allah. Siang malam tidur bangun abid Allah. Nah ini yang diberitahukan oleh Allah. Karena kadang-kadang kita rasakan satu saat kita malah menjadi abid uang. Kita abid Allah, tapi kadang-kadang satu saat kita menjadi abid harta. Ya rela tinggalkan sholat demi uang, artinya sekarang sudah berubah menjadi abid uang. Ya ikuti bisikan-bisikan setan, berarti menjadi abid setan. Ya ikuti kehendak hawa nafsunya sendiri, ya menjadi abid hawa. Nah, begitu. Akhirnya diperbudak. Padahal manusia makhluk yang paling mulia. Kenapa mesti diperbudak oleh yang lebih rendah? Begitu. Ini catatannya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyutimun. Aku tidak minta rizki karena aku yang memberi rizki. Aku tidak makan tapi aku pemberi makan. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Ini jadi begitu salah, satu kebodohan ketika selain Allah yang dijadikan wali, yang dijadikan penuntun, pemimpin, penjamin. Ada manusia yang memberi tuntunan, bukan memberi, menyampaikan. Kemudian menjanjikan jaminan, itu relatif. Bukan kepastian. Karena itu aku diperintah untuk menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Umirtu an akuna awwala man aslama, karena Nabi langsung dapat wahyu kan. Ketika dialog Nabi dengan sahabat, Nabi menguji para sahabat, siapakah yang paling utama imannya? Sahabat menjawab, para malaikat. Kata Nabi, bukan. Kalau malaikat kan langsung dialog dengan Allah. Mujehna itu iman. Kata para sahabat, kalau begitu para nabi. Bukan, kata Nabi, mujehna, karena Nabi dapat wahyu langsung. Akhirnya siapa lagi? Ya kami, begitu para sahabat. Beliau mengatakan mujehna, ada manema panggil jengkuring bersama dengan Nabi yang menerima wahyu. Lalu siapa? Kata Nabi, orang-orang setelah aku tidak ada. Hanya dengan suhub-suhub mushaf yang mereka baca, mereka beriman kepadaku. Itu dari sisi ini, bukan dari sisi amal, ya. Dan aku rindu kepada orang-orang itu. Aku tunggu nanti di telaga di surga. Nah, begitu kata Nabi. Urang teh ditungguan ieu teh. Ngalebanu teu daek ngalengkah, ditungguan teh. Ngahaja ditunggu di telaga di surga. Iya, hari kaciwali ini kajian ngongkos.
Silahkan, nggak dilarang. Itu kan dari Allah. Meni dianggap indah, apalagi di sana. Ada air panasnya. Air yang masuk ke dalam bumi lewat mahma, keluar air panas. Nah we mani teu kudu naheur cai. Betapa murkanya Allah ketika di tempat itu dijadikan tempat pelacuran, perzinahan. Iya. Sungguh besar dosanya. Nah, begitu ya. Jadi iman yang paling afdal adalah orang yang tidak bertemu dengan Nabi, tetapi mereka beriman hanya lewat ajaran-ajaran yang mereka terima, kemudian mereka pilah, begitu. Lalu buat kesimpulan, ini yang benar. Nah begitu. Ini kan perjuangan. Inilah orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah. Kemudian saya baca dalam hadis, nanti di alam mahsyar dikumpulkan semuanya. Banyak yang tidak percaya. Aidza mitna wa kunna turaba. Maka jika kami sudah mati dan sudah jadi tanah, dzalika raj'un ba'id, itu sesuatu yang jauh sekali, tidak akan terjadi, kata mereka. Perhatikan, Allah telah menciptakan langit dan bumi. Begitu hebatnya. Bukankah Allah telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada? Nah sekarang dikumpulkan pada hari kiamat, kan dari ada sekarang. Jadi lebih aneh sekarang. Kenapa ada? Padahal asalnya tidak ada. Sedangkan adanya nanti dari ada sekarang. Makanya kan bodoh kalau tidak percaya. Dalilnya ada sekarang dari tidak ada. Jangankan wujud seperti ini, namanya saja belum ada. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidak disebut-sebut. Acaan bareto teh. Dulu ya bapak ibu teh nikah. Tidak tahu kan prosesnya. Sampai jadi nutfah pada jasad itu. Jadi sel telur nggak tahu prosesnya. Yang ayawe di bapak ibu lah. Tenyeun sorangan teu. Dahar we ku halo di proses nama dari makanan itu. Jadi nutfah. Bayangkan dari tanah diproses. Sampai sekarang siapa manusia yang bisa melakukan proses itu? Nggak ada. Alami we urang macek urang alami Allah teh netepkeun. Dahar we. Aya laukna, pan aya dagingna, ada nasina, aya lalap, aya naon campur, tapi nanti Allah yang mengurus itu. Ibu menirawas we pan sambal lalap daun kangkung, aya lalap bayam, aya tespong, aya antanan, aya pucuk daun hui, parupa nepi kata kokak wae pan. Ini domba ningali we. Ya, begitu. Satu. Makanya dalam Quran surat Luqman itu sudah diberi pelajaran. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim. Bukan apa namanya melihat nih laki-laki perempuan itu mah tuh dohir ya. Proses tadi.
Lalu ijab kabul. Yang mana yang ijab kabul dari jutaan yang keluar itu? Yang berlomba itulah yang terbaik. Sementara proses bayi tabung tidak memilih mana yang terbaik, tapi sunnatullah itu. Nah, begitulah ya. Karena itu, kalau tidak beriman kepada hari berbangkit, sungguh kebodohan luar biasa. Kemudian jadilah manusia. Saya dalam seminar bertanya kepada Bapak Profesor. Saya tanya, Pak Profesor, kita semua mengakui bahwa kita turunan Adam dari satu, min nafsin wahidah. Tapi kenapa saya dengan orang Arab beda irung? Orang Jepang dengan orang Amerika. Padahal kan dari satu. Pertanyaannya, apakah faktor cuaca atau faktor makanan? Tuh bisa ngajawab, Pak. Mau bisa ya, Pak. Akhirnya Bapak Profesor bilang agama cenah atuh tamah gitu. Ya nggak bisa kan. Kalau coba ibu punya anak lalu nikah di sini, sok cenah pindah ke Mekah, cenah cicing di Mekah, daharna korma, cuacana cuaca Mekah. Hari ingke budak lahir mancung mah. Inilah bukti kekuasaan Allah. Kenapa sih masih takabur saja? Masih tidak mau mengakui? Masih sombong saja hidup itu? Waktu itu Bapak Profesor tidak bisa ngejawab. Karena saya pun sudah tahu mau bisa ngejawab ya. Waduh, iya mah hese. Orang-orang Cina di Amerika, gitu para geks. Kan ada di Amerika itu ada kampung Cina, orang Indonesia ada yang di Belanda gitu angger. Inilah bukti. Ya. Karena itu satu kebodohan kata di surat Az-Zumar. Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Ya. Bukan tidak ada otak, tidak ada proses memikir, tapi tidak beriman. Itu satu kebodohan. Inilah nanti kenapa orang yang beriman tidak boleh memilih kafir menjadi pemimpin. Apakah orang yang pintar mau milih yang bodoh? Secara hakiki mah. Sokwe ima orang Korea ari nu disebut pinter manusia duniawi teh jiga kumaha anggar we kieu da teu leuwih atuh. Iya. Utak-atik urusan dunia sautak saeutik teh gitu. Hebat we. Ada. Adalah pinter dengan iman. Itulah hakiki ya. Dan iman itu dari kata aman. Itu jadi bahasa kita. Amana ya'munu amnan. Nah itu orang beriman itu aman. Berkembang menjadi amanat. Nah makanya tidak akan ada amanat kalau tidak beriman. Ada yang mengadu tentang keamanan. Nabi menjanjikan tunggu. Walaupun seorang perempuan berjalan tengah malam, perjalanan jauh, dia tidak akan ada yang mengganggu. Terbukti. Jangankan merampas harta, menemukan buah korma matang saja di jalanan tidak berani ngambil. Kalau tidak jelas hukumnya. Makanya tanyakan kepada Nabi halal haram. Bayangkan keamanan hebat begitu.
Jangankan merampas, merampok, menemukan buah korma saja. Kalau tadinya kan tidak melihat siapa. Aya nu asak di luhur ala, bukan ngambek gelut gitu ya. Orang Arab mah perang, makanya tidak berhenti perang antar pribadi, kelompok gitu we. Makanya kalau punya anak perempuan tidak akan membantu. Ayah onta sapi tawadoma tersesat pencit, bukan ngambek perang, itu orang Arab. Keamanan nggak ada. Inilah ya hebatnya, jangankan merampas, menemukan saja tidak berani jika tidak halal, karena ada iman. Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina jika ketika zina dia beriman. Itu imannya tidak ada kan? Wala yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'minun. Tidak akan minum minuman keras kalau ketika minum beriman. Wala yasriku sarikina yasriku wa huwa mu'minun. Tidak akan mencuri kalau ketika mencuri dia beriman. Wala yaqtulu wa huwa mu'minun. Tidak akan membunuh kalau beriman. Jika rakyat dijauhkan dari iman, jangan berharap aman, gitu aja. Karena pengamanan oleh Nabi dipasang dalam jiwanya sendiri. Tadi itu ya rek nyokote bisi haram. Jadi di sini daripada dipasang personil keamanan di mana-mana, teu aman we anger. Karena personil keamanannya juga aman kenen. Iya kan? Saya tidak bicara sambo, tidak. Jadi mesti dari dirinya itu keamanan itu. Makanya kaget kalau pemimpin sengaja menjauhkan aparat keamanan di masjid. Malah mengadagi ngaji gitu ya, ditanamkan supaya curiga gitu. Akhirnya jauh. Bagaimana ini bisa aman? Ya. Ya bayangkan saja. Personil keamanan, petugas itu mestinya didorong untuk beriman supaya ada dalam jiwanya. Begitu. Sekarang malah justru terbalik. Mestinya menerima pelajaran dari Allah supaya beriman dan bertambah kuat, malah dijauhkan, ditanamkan curiga. Mengadengin nu ngaji, nu ceramah teh kitu itu ngabandungan teh dengan curiga. Kapan beresnya ini? Ya, kapan beresnya ini? Nah inilah ya gambaran. Karena dari dulu, padahal itu isu-isu dari kafir kan. Dari dulu itu. Awas, hati-hati. Dari sana muncul teroris gitu. Itu apa sih? Teroris itu. Batasannya kan mesti jelas. Iya. Inilah kita kembalilah kepada ilmu. Yaitu tidak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan memberi makan. Iya, jangan berterima kasih kepada selain Allah, tapi berterima kasihlah kepada Allah dengan ibadah. Ya, sampai di sini saja dulu ya. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi.